Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Anggraini. Saya dari kelas 4B, Tadris IPS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moralitas anak menurut Colbert. Colbert adalah seorang psikolog yang terkenal dengan teori perkembangan moral. Teori ini menggambarkan perkembangan moral anak-anak melalui rangkaian tahapan dan tingkatan. Colbert membagi perkembangan moral menjadi 3 tahap dan mempunyai sub-tingkatan. Yang pertama yaitu pada tingkat prakonversional. Pada tahap ini, anak tidak menunjukkan tingkat internalisasi nilai-nilai moral. Anak tidak melakukan pelanggaran aturan moral karena takut adanya ancaman dan hukuman. Tingkat prakonversional dari penalaran moral umumnya pada masa kanak-kanak. Walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Tingkat prakonversional dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama yaitu orientasi, hukuman, dan kepatuhan. Pada tahap ini, akibat-akibat fisik perbuatan menentukan baik buruknya tanpa menghiraukan arti atau nilai manusia dari akibat tersebut. Anak hanya semata-mata menghindari hukuman dan tunduk pada kekuasaan tanpa mempersoalkannya. Contohnya yaitu seorang anak tidak berani mengambil kelereng temannya karena takut dengan hukuman gurunya. Yang kedua yaitu tahap orientasi relativis instrumen. Pada tahap ini, perbuatan yang dianggap benar adalah perbuatan yang merupakan cara untuk memuaskan kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain. Anak mulai sadar setiap kejadian mempunyai beberapa segi yang bergantung pada kebutuhan dan kesenangan orang lain. Contohnya, seorang anak berpikir bahwa membantu temannya yaitu adalah tindakan moral yang nantinya dia akan dibantu kembali dengan temannya. Kedua, pada tingkat konferensional. Pada tingkat ini, internalisasi masih setengah-setengah. Anak patuh secara internal pada standar tertentu, tetapi standar itu pada dasarnya ditetapkan oleh orang lain seperti orang tua. Pada tingkat konferensional ini terbagi juga menjadi 2 tahapan. Yang pertama yaitu tahap orientasi kesepakatan antar pribadi. Pada tahap ini, anak mulai memperlihatkan orientasi perbuatan yang dapat dinilai baik dan tidak baik oleh orang lain. Perbuatan dianggap baik dan benar apabila sikap dan perilaku itu diterima oleh orang lain. Contohnya yaitu seorang remaja mungkin menghindari perilaku yang mengecewakan orang tuanya karena dia ingin menjaga hubungan baik dengan orang tuanya. Pada tahap kedua yaitu orientasi hukuman dan ketertiban. Pada tahap ini, anak menunjukkan perbuatan baik dan benar bukan hanya untuk dapat diterima oleh lingkungan masyarakat sekitar, tetapi juga tertuju agar dapat ikut memperhatikan aturan norma nilai sosial yang memiliki nilai kewajiban dan tanggung jawab moral. Pada tingkat ketiga yaitu pasca konferensional. Pada tingkat ini, moralitas telah sepenuhnya diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar eksternal. Anak mengetahui aturan-aturan moral alternatif, mengeksplorasi opsi, dan kemudian memutuskan sendiri kode moral apa yang terbaik bagi dirinya. Pada tingkat pasca konversional terbagi juga menjadi 2 tahapan. Tahap pertama yaitu orientasi kontrak sosial legalitas. Pada tahap ini, ada hubungan timbal balik baik antara dirinya dan lingkungan sosial dan masyarakat. Seseorang menaati aturan sebagai kewajiban dan tanggung jawab dirinya dalam menjaga keselasian hidup masyarakat. Yang kedua yaitu orientasi prinsip etika universal, yaitu pada tahap ini selain adanya norma pribadi yang bersifat subjektif, juga norma etik baik, buruk, dan salah yang bersifat universal sebagai sumber menentukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan moralitas.
Baiklah, di sini dapat kita simpulkan bahwa perkembangan moralitas anak menurut Colbert dimulai dari tingkat pertama, di mana anak cenderung melihat moralitas dari sudut pandang egosentrik, hingga mengacu pada tingkat 6, di mana individu mengikuti prinsip moral universal. Namun, penting untuk kita ingat bahwa tidak semua anak mengalami perkembangan moral dengan cepat atau secara linear, dan faktor-faktor seperti lingkungan, pengalaman, dan bimbingan orang dewasa dapat mempengaruhi proses ini. Cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.